kelaparan di perantauan. Majikan aku denger. Tak tambahin tahu sama tempenya. Tuh. Aduh, susah. Selamat malam. Sekarang itu udah sekitar jam 11 malam ya teman-teman. Tapi aku nggak bisa tidur. Aku biasanya tuh kalau malam minggu tuh emang kayak gini suka begadang. Dan karena bergadang aku jadi lapar. Tapi mau masak mie takut ganggu majikan. Jadi aku inisiatif bikin Indomie yang aku rendam pakai air mendidih. Untungnya majikan aku punya termos ya. Jadi di saat darurat kayak gini tuh sangat membantu. Ini bikin mie-nya tuh diem-diem aja ya. Takut bangunin majikan. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi nggak enak dan malu. Masa tengah malam kelaparan TKW-nya. Dan ini dia miku ya. Jangan berisik ya teman-teman. Bosku lagi tidur. Nih aku rendam pakai air panas. Untungnya majikan aku tuh punya termos air panas. Jadi kalau kelaparan kayak gini tuh nggak bingung. Aku rendam aja pakai air panas. Biasanya kalau di kampung bikin mie-nya juga kayak gini kan, di PT juga. Ini makanan darurat ya. Jangan diketawain. Kalian pernah nggak kelaparan tengah malam di rumah majikan? Selain mie, di sini aku juga masih ada tempe sama tahu. Jadi nanti aku makan sama ini tempe tahu ya. Ini nunggu sampai dia itu ngembang dulu. Baru aku kasih bumbu. Ini mie goreng ya. Ini Indomie goreng. Pokoknya menu darurat tengah malam TKW itu ya kayak gini. Kita buang dulu airnya ya teman-teman. Jangan berisik. Nanti bangunin majikan. Berani di sana. Kita buang di toiletku saja ya. Maaf ya, buangnya di toilet. Untungnya majikan aku tuh selalu nyediain mie instan ya teman-teman. Jadi kalau kelaparan tengah malam kayak gini aku nggak kebingungan. Kalau nggak dikasih makan nanti aku pasti nggak bisa tidur sampai pagi. Tuh, kita kasih bumbu dulu. Kita kasih bumbunya dulu. Jangan berepotan, jangan berisik. Ini pun nggak ada gunting, udah ini aja. Pokoknya nanti tuh ini bisa jadi cerita untuk anak-anak dan cucuku nanti. Kalau tengah malam aku pernah kelaparan di perantauan. Ini kalau dapat majikan cerewet ya, pasti sudah dikomplain ini. Kan ganggu. Sebenarnya ditaruh cabai enak banget, tapi mau buka kulkas takut ada suara berisik. Ini aja udah. Wih, mantap. Tak tambahin tahu sama tempenya. Gini aja udah enak. Aduh, susah. Mari kita makan menu darurat di malam hari. Ini menjelang tengah malam makanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaupun cuma mie yang direndam air panas tetap nikmat. Makannya juga di dalam kamar. Ini tempe yang aku goreng tadi sore. Sebenarnya aku udah makan nasi pakai pecel, pakai tempe. Tapi kenapa malam-malam lapar lagi? Nggak apa-apa. Aku tuh kalau lapar nggak bisa tidur. Jadi walaupun tengah malam kayak gini ya, bisa nggak bisa, mau nggak mau ya tetap makan. Tempenya tuh rasanya nggak sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan masih seger itu tempenya ya. Kalau di sini kalau ibaratkan tempenya tempe layu, rasanya beda, nggak enak. Alhamdulillah akhirnya kenyang juga. Perutnya ada isinya, udah tenang, nggak berontak lagi, kluduk, nggak bisa tidur. Akhirnya nikus tengah malam. Ini kalau dapat majikan yang rewel dan banyak komplainan ya, aku pasti udah dikomplain ya. Tengah malam orang pada tidur, aku krok berisik di dapur. Tapi tadi aku kan nggak masak, aku cuma rendam pakai air panas aja itu. Dan nanti kalau ada yang tanya, kok kasihan banget sih mbak di perantauan kayak gitu. Ini belum seberapa teman-teman. Sebelum masuk ke luar negeri itu, ketika kita proses, yang sudah pernah merasakan masuk PT pasti sudah pernah makan menu yang pernah aku makan ini. Mie yang cuma direndam pakai air panas. Kita itu dulu di PT ya, sebelum masuk ke luar negeri ya, kita kan prosesnya lewat PT tuh. Di penampungan tuh kita tuh kadang kurang makan di penampungan.
Itu kalau kurang makan itu biasanya itu kebanyakan calon TKW-nya itu punya stok mie instan tapi nggak dimasak, karena kalau di PT itu peraturannya kalau udah malam itu tidak ada aktivitas di dapur, tidak boleh ngotorin dapur. Jadi kalau yang pengen ngemil gitu cuma mie-nya tuh direndam pakai air panas teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak gampang jadi TKW itu. Kalian yang belum pernah merasakan jadi TKW, nanti kalian kalau pertama kali mau jadi TKW pas di PT itu jangan kaget kayak gitu. Lebih parah daripada di rumah majikan kalian nanti rasanya. Di PT itu kurang makan, kurang tidur, disuruh kerja tapi nggak digaji. Kalau di penampungan itu terus disuruh belajar terus gitu, Kak, tertekan gitu. Nanti kalau udah di rumah majikan ya kayak gini jangan kaget. Udah nggak kaget kalau aku ya, karena kan sudah pernah masuk PT dan aku juga udah merantau dari kecil ya, dari umur 15 tahun, jadi udah terbiasa. Terus banyak juga yang komen ya di video aku yang lagi viral itu, yang aku bikin video 24 jam kerjaan aku di Singapura tuh. Aku kan ini ada kipas angin ini, banyak yang komen katanya itu kipas anginnya buset gede amat, nyentor di muka nanti sakit. Ini ya teman-teman, sebenarnya kamarku ini bukan 100% aku tidurnya di sini. Ini aku sekedar kalau aku tuh capek tidur siang, atau aku lagi sholat, atau aku lagi pengen teleponan keluarga sebelum tidur, bener-bener tidur, aku tuh tempatnya di sini. Tapi kebanyakan itu aku tidur dengan anak-anak, dengan momongan aku, karena di sini job aku memang jaga anak. Jadi kadang-kadang itu kalau aku lagi teleponan itu aku di sini biar nggak ganggu orang lain, atau aku lagi nonton drakor, aku lagi nonton apa yang aku suka, itu aku di sini dulu gitu. Di sini tempat istirahat. Terus di sini juga banyak barang-barang aku ya, baju-baju aku, koper-koper aku juga ditaruhnya di sini. Jadi ini menurut aku tuh kamar ya, ini kamar aku gitu. Jadi benar kipas angin ini tuh jarang banget aku pakai, karena aku juga jarang tidur di sini gitu ya teman-teman. Tapi aku juga ngucapin terima kasih ya untuk kalian yang sudah perhatian, udah ngingetin aku kayak gitu. Udah komen-komen yang positif, aku juga ngucapin terima kasih. Dan karena sekarang sudah tengah malam ya teman-teman, di Singapura itu sekarang sudah jam 12 ya, kan tadi tuh aku makan mie-nya itu bikinnya itu sekitar setengah 12, jadi sekarang mungkin sudah tepat jam 12 malam. Jadi aku mesti istirahat biar besok hari Minggu aku ketika libur aku punya tenaga dan matanya nggak gini ngantuk aja gitu. Dan karena aku udah mau tidur, videonya mesti aku tutup sampai di sini. Sampai jumpa besok pas aku liburan. Bye bye, tetap semangat dan selamat malam, selamat beristirahat.